Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ardiansyah yang biasa disebut Pak Ahmad. Gimana teman-teman kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Ahmad akan mencoba sharing pengetahuan yang Pak Ahmad punya terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini part kedua ya. Jadi ketika teman-teman langsung nonton part kedua tanpa nonton part pertama itu sangat disayangkan. Betul sekali. Nah, di part kedua ini kita akan membahas, mengulik lebih mantap, lebih dalam lagi mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi, sebelum kita berangkat, sebelum Pak Ahmad menjelaskan, sebelum Pak Ahmad berbagi apa yang Pak Ahmad punya, tolong sediakan buku catatan, alat tulis, dan teman-teman pada saat ini Pak Ahmad harapkan bisa menjadi pendengar yang baik seperti ini. Kita mulai ya teman-teman. Bilangan bulat. Konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu bisa kita kerjakan melalui dua cara, yaitu konsep garis bilangan, yang kedua adalah dengan menentukan konsep utang dan bayar. Di sesi pertama, Pak Ahmad akan menjelaskan tentang konsep penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Coba diperhatikan. Ada soal seperti ini teman-teman. 4 ditambah 5, kita pun tahu. Dari SD kelas 1 kita pasti tahu 4 tambah 5 sama dengan 9. Namun secara konsepsi, kita menerapkan 4 tambah 5 sama dengan 9 di garis bilangan seperti ini. 4 berarti selalu akan dimulai dari titik 0 ke angka yang dituju pertama kali, yaitu 4. Maka 0 ke sebelah kanan, karena dia bentuknya positif 4, lalu ditambah lagi ke 9, maka dia akan ke kanan lagi, ditambah 5, maka 4 ditambah 5 sama dengan 9. Paham ulang? Ketika ada penjumlahan bilangan bulat 4 berarti dari titik 0 ke 4 berarti plus 4, lalu ditambah 5 berarti ke kanan lagi, tambah 5 sama dengan 9. Itu contoh yang pertama. Paham ya teman-teman ya? Pak Ahmad sangat mengharapkan teman-teman paham ketika teman-teman mendengarkan videonya Pak. Yang selanjutnya ada bilangan bulat negatif 1 ditambah 4. Negatif 1 ditambah 4. Maka dari 0 ke negatif 1 berarti dia ke kiri karena bentuknya negatif. Negatif 1 terus ditambah 4. Dari negatif 1 kita lompat ke kanan 4 satuan. Kok ke kanan Pak? Ya, karena di sini adalah positif 4. Positif 4 itu ke kanan. Berarti tinggal lompat. 1, 2, 3, dapat sama dengan 3. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut. Dari dua contoh soal yang tadi kita mau berlatih tentang konsep garis bilangan. Pak Ahmad punya soal 7 ditambah negatif 9 sama dengan berapa? 7 tambah negatif 9. Maka dari titik 0 di garis bilangan, dari titik 0 sini kita positif 7 karena 7 ini bentuknya positif. 7 berarti ke kanan terlebih dahulu, ke kanan. Maka jadinya seperti ini. Positif 7. Lalu dari positif 7 ditambah negatif 9, ditambah negatif 9 berarti dia ke kiri 9 satuan, berarti dia ke kiri 9 satuan. Kalau kita lompat, lihat kursornya Pak Ahmad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka nanti posisinya ada di negatif 2. Kita lihat ditambah negatif 9, maka dapat posisinya negatif 2. Paham ya teman-teman ya? Lagi, tolong diperhatikan. Negatif 6 ditambah 8. Negatif 6 ditambah 8. Berarti kita ke kiri terlebih dahulu. Kok ke kiri Pak? Ya, karena dia bentuknya adalah negatif. Negatif 6 berarti ke kiri dulu, maka akan jadi seperti ini. Negatif 6. Lalu ditambah 8. Ditambah 8. Ke kiri atau ke kanan kira-kira? Coba. Sorry. Lebih keras ya. Dora jatuhnya ya, ditambah 8 berarti ke kanan. Kita lihat, maka dia ada 8 satuan ke kanan. Kita lompat dari negatif 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Maka ditambah 8, kita mendapatkan hasil positif 2. Kita mendapatkan hasil positif 2. Paham ya teman-teman ya? Pokoknya ini masih tahap easy lah teman-teman. Kalau teman-teman masih belum terlalu paham, ulang lagi video Pak Ahmad, ulang lagi sampai teman-teman paham betul. Lanjut. Tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan menggunakan konsep garis bilangan. Sekarang Pak Ahmad ingin memperkaya konsep kalian dengan konsep hutang dan bayar. Kok hutang Pak? Iya hutang. Kok bayar Pak? Kok bayar. Gimana ceritanya? Tolong dengarkan baik-baik ceritanya Pak. Konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ketika tandanya adalah negatif, maka yang terjadi tanda negatif merupakan bentuk pengurangan. Betul ya? Tanda negatif merupakan bentuk pengurangan dari setiap pengoperasian angka. Negatif dalam hal ini kita istilahkan sebagai hutang. Ingat-ingat baik-baik, negatif itu kita istilahkan sebagai hutang. Negatif adalah hutang dan hutang wajib dibayar seperti itu. Maka tanda positif merupakan bentuk pertambahan dari setiap pengoperasian angka. Positif dalam hal ini kita istilahkan sebagai bayar. Positif kita istilahkan sebagai bayar. Ada hutang, ada bayar. Nanti kita tinggal lihat dia lebih banyak hutangnya atau lebih banyak bayarnya. Maka sisanya itu akan sisa hutang atau sisa bayar. Makin gak ngerti, kita lihat contoh penjelasan. Konsep hutang dan bayar. Kenapa sih 2 dikurang 1 sama dengan 1? Coba. Ya iyalah Pak, pasti teman-teman pada ngegas gitu. Secara gitu loh Pak, 2 kurang 1 sama dengan 1 ya kayak gitu. Tapi sebenarnya kita bisa untuk mengkonsepsikan kenapa 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kenapa 5 dikurang 2 sama dengan 3. Bagaimana dengan negatif 4 ditambah 7? Kita lihat satu-satu. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kok bisa kita menggunakan penjelasan, menggunakan konsep hutang dan menggunakan konsep bayar, hutang dan bayar. Kita lihat penjelasannya. Hutang tanda negatif ada 1. Maksudnya Pak, lihat. Hutangnya 1 nih, negatif 1. Sedangkan bayarnya atau positif ada 2. Ini bayarnya nih 2 nih. 2 itu positif. Oh positif Pak? Iya, dia nggak ada tanda negatif di depan. 2 kita kurang dengan 1, berarti hutangnya 1, bayarnya 2. Maka akan ada sisa bayar. Paham tulang? Maka akan ada sisa bayar sama dengan 1. Maka di sini sama dengan 1. Paham teman-teman? Belum ada suaranya. Paham teman-teman? Oke, terima kasih. Selanjutnya, kenapa 5 kurang 2 sama dengan 3? Menggunakan konsepsi penjelasan, menggunakan konsep hutang dan bayar. Kita lihat. Hutang tanda negatif ada 2. Dilihat hutangnya ada 2, negatif 2. Sedangkan bayarnya positif ada 5. Bayarnya positif ada 5. Ya. Hutang tadi kan di slide sebelumnya hutang itu negatif. Sedangkan positifnya itu adalah bayar. Maka hutangnya 2, bayarnya 5. Maka sisanya adalah sisa bayar, yaitu sama dengan 3. Paham sampai sini? Ahmad ulang. Kenapa 5 kurangi 2 sama dengan 3? Karena hutangnya 2, bayarnya 5, masih sisa bayar. Masih sisa bayar berarti bentuknya positif, sama dengan 3. Seperti itu. So, bagaimana dengan negatif 4 tambah 7? Apakah mungkin bisa kita hitung? Apakah dia adalah angka misteri? Tidak. Kita bisa menjelaskan segala sesuatunya. Kita lihat di sini. Penjelasan menggunakan konsep hutang dan bayar. Hutang tanda negatif ada 4. Lihat, di sini hutangnya 4. Iya Pak, hutangnya 4, betul. Karena dia di sini negatif 4. Ditambah 7, bayarnya 7. Hutangnya 4, bayarnya 7. Sisa hutang, sisa bayar. Ahmad ulang, sisa hutang, sisa bayar. Ya, betul. Sisa bayar, maka sisa bayarnya sama dengan 3. Paham ya teman-teman ya? Kalau belum paham diulang lagi apa yang tadi Pak Ahmad sampaikan. So, sekarang kita mau latihan konsep hutang dan konsep bayar. Pak Ahmad punya di sini negatif 8 tambah 12. Hutangnya berapa?
Pada saat ini Pak Ahmad mau melanjutkan yang tadi, konsep hutang dan bayar. Pak Ahmad sudah punya soal negatif 8 tambah 12 sama dengan 10 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4 tambah negatif 7 sama dengan, dan negatif 8 dikurang 6. Negatif 8 dikurang 6. Kita lihat penjelasannya satu-satu. Lihat, hutangnya berapa? Hutangnya 8. Bayarnya berapa? Bayarnya 12. Maka sisa hutang, sisa bayar. Sisa bayar. Berapa sisa bayarnya? Sisa bayarnya sama dengan 4. Maka di sini dapat sama dengan 4. Lanjut, 10 ditambah negatif 4. Hutangnya, yes, hutangnya 4, bayarnya 10. Hutangnya 4, bayarnya 10. Sisa hutang, sisa bayar. Sisa bayar. Berapa sisa bayarnya? 6. Maka sama dengan, sekarang negatif 4 tambah negatif 7. Hutangnya berapa? Hutangnya 4. Terus ditambah hutang lagi. Pahami baik-baik ya. Hutangnya 4 ditambah hutang lagi 7. Maka hutangnya jadi bengkak kalau bahasanya Pak. Hutangnya jadi bengkak. Hutang 4, hutang lagi 7. Maka sisanya masih hutang. Hutangnya 11. Maka sama dengan negatif 11. Sorry, di sini negatif 11. Dan terakhir negatif 8 dikurang 6. Hutangnya 8, hutang lagi 6, maka sisa hutang sama dengan 14. Maka di sini harusnya di sini negatif ya. Negatif 14. Seperti itu teman-teman. Cukup video penjelasan Pak Ahmad pada sesi kali ini. Ulang-ulang terus video Pak Ahmad bila kalian belum terlalu mengerti. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Pak Ahmad. Agar apa? Agar kalian bisa dapat info terupdate mengenai dunia matematika. Karena matematika itu semudah senyum. Coba senyum. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.